Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresa Nabila Iska dengan NIM 2300254 dari sesi 197. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang materi yang dijelaskan oleh Pak Anif, yaitu tentang komunikasi dalam public relation. Di sini pemahaman saya yaitu orang-orang yang terlibat dalam divisi public relation yang pekerjaannya terkait dengan public relation, eh, yang pekerjaannya terkait dengan eksternal maupun internal. Ada komunikasi bagaimana pada akhirnya setiap data dan fakta yang didapatkan oleh mereka yang bertugas dalam kegiatan public relation, mereka harus uh, mengkomunikasikannya atau menyampaikannya kepada publik, baik inter atau eksternal, lembaga, lembaga atau justru dibawa data data atau fakta-fakta untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan memperbaiki lembaga itu. Bisa disampaikan melalui komunikasi, dan seluruh aspek kegiatan public relation tidak akan pernah bisa lepas dari kegiatan komunikasi. Komunikasi seseorang sangat diyakini sebagai penentu sampai tidaknya informasi tersebut ke public relation atau ke lawan bicara, atau kepada mereka yang memang kita harapkan bisa menerima informasi yang kita akan sampaikan itu. Public, public relation yang public speaking yang ada mampu meyakini orang lain dengan fakta dan data empirik yang dipunyai. Nah, komunikasi itu berarti antara organisasi dengan publik lembaga dan mereka yang ada di luar yang dikenai secara langsung maupun tidak atas dampak yang kita punya di lembaga. Kemudian komunikasi dalam organisasi ini lebih akademik atau lebih multi komunitas yang terjadi. Komunikasi dalam organisasi itu terjadi, misalnya cross communication itu zigzag kemana-mana akan terjadi, atau disebut juga dengan word communication. Dan itu adalah gaun dari mereka-mereka yang terlibat dalam divisi public relation. Setiap lembaganya untuk mendesain atau membuat komunikasi itu menjadi lancar, sehingga informasi setiap keputusan kebijakan yang dihasilkan atas dampak yang dibicarakan dengan pengambil keputusan bisa dikomunikasikan secara efektif, sebagaimana dengan efektivitas dalam komunikasi yang terjadi atau secara umum. Lalu bagaimana dengan efektivitas dalam komunikasi yang terjadi atau secara umum? Kita sebut interpersonal yang ada di setiap lembaga, dari orang per orang, divisi per divisi, atau setiap mereka yang punya kepentingan untuk saling berbagi informasi atau menyampaikan hasrat, keinginan, pendapat, dan ide. Efektivitas itu sangat ditentukan minimal oleh 5 hal. Yang pertama, kita menyebutkannya keterbukaan harus ada yang disimpan hanya untuk kebutuhan tertentu. Ini menjadi rahasia enggak ketika satu kebijakan satu personal atau saat informasi ini disampaikan, maka harus didesain sedemikian rupa. Setiap lembaga sebagai penanggung jawab sebagai penanggung jawab public relation atau public official ini menjadi sangat besar karena aliran informasi ini sangat jelas. Dan yang kedua, adanya empati, sama dengan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dalam bentuk apapun, apakah secara personal. Ketika empati itu tidak muncul, biasanya interaksi yang terjadi hanya sebatas pembicaraan umum. Kalau simpati kita ikut ngerasain penderitaan orang lain, misalnya ada orang yang sedih itu kita ikut bersedih,
tapi tidak sekedar ikut ngerasain tapi ikut berbuat. Jadi karena kita ngerasain sedihnya orang itu, kita nyariin solusi, berpikir untuk apa yang seharusnya mereka perbuat. Jadi dalam konsep komunikasi yang dilakukan oleh public relation itu, di setiap lembaga, apakah ketika proses komunikasi terjadi, ketika hasrat ingin menyampaikan informasi dan pesan, jadi jangan ada rasa muncul. Jadi harus bangun ke misteri, berbicaralah dari hati ke hati. Mungkin hanya segitu penyampaian pemahaman saya tentang materi pada pertemuan kali ini. Eh, Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.